Halo Sobat Bima, ketemu lagi dengan aku Kak Rojali. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal-soal penalaran umum SNBT UTBK. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Bakteri berpengaruh terhadap semua jenis makhluk hidup. Hampir semua makhluk hidup mengalami kerugian akibat bakteri. Makhluk hidup yang mengalami kerugian paling besar adalah tumbuhan, hewan, dan manusia. Namun, beberapa tumbuhan mendapatkan keuntungan, yaitu berkurangnya hama yang memakan batang tumbuhan. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? A. Hampir semua tumbuhan mendapatkan keuntungan dari bakteri. Ini kurang tepat ya, karena tidak ada opsi yang tidak ada pernyataan di teks yang bilang hampir semua tumbuhan mendapatkan keuntungan. Lalu yang B, sebagian tumbuhan yang terkena pengaruh bakteri mendapatkan keuntungan karena berkurangnya hama. Opsi B ini sudah tepat ya, karena memang di teksnya disebutkan sebagian atau beberapa tumbuhan mendapatkan keuntungan gitu ya, yaitu berkurangnya hama yang memakan tumbuhan ya, mendapatkan keuntungan karena berkurangnya hama. Dengan demikian, jawaban yang pasti benar itu adalah opsi B. Soal nomor 2. Olahraga adalah kegiatan penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Lari adalah salah satu bentuk olahraga yang paling praktis karena dapat dilakukan kapan saja. Akan tetapi, sore hari adalah waktu ideal yang dianggap paling efektif untuk melakukan olahraga lari. Orang yang berlari di sore hari memiliki kualitas tidur yang lebih baik dibandingkan saat tidak berlari. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Kita cek yang A. Sebagian orang yang memiliki kualitas tidur yang baik melakukan olahraga. Nah, kalau kita lihat, olahraga memang menjadi topik pada soal ini, tetapi lebih spesifik lagi yang sedang dibahas adalah lari ya. Lari. Lari yang bagaimana? Lari yang dilakukan pada saat sore hari. Gitu. Dampaknya apa? Dampaknya ke kualitas tidur yang lebih baik. Jadi kalau lari di sore hari, kualitas tidurnya jadi lebih baik. Jadi kalau yang A kurang tepat ya. Lalu yang B, banyak orang memilih lari pada sore hari untuk meningkatkan kualitas tidur. Nah ini sudah tepat ya, karena memang lari dampaknya adalah meningkatkan kualitas tidur. Jadi opsi B ini sudah sesuai dengan teks. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah opsi B. Soal nomor 3. Pada saat ini, terjadi peningkatan jumlah orang yang menerapkan gaya hidup sehat. Ahli kesehatan menyatakan bahwa kampanye gaya hidup sehat di media sosial efektif meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gaya hidup sehat. Manakah pernyataan berikut yang akan memperkuat argumen ahli kesehatan tersebut? Kalau kita fokus kepada argumen dari ahli kesehatan, dikatakan bahwa kampanye gaya hidup sehat di media sosial. Jadi fokusnya ke media sosial ya. Efektif meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, berarti berhasil dong ya. Efektif meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat. Nah, jadi sebentar. Kita tinggal cek mana opsi yang menyatakan hal demikian. A. Media sosial sering digunakan untuk menggerakkan masyarakat agar lebih bergaya hidup sehat. Itu yang A. Lalu yang B, sebagian orang yang gaya hidupnya sehat merupakan pengguna media sosial yang aktif. C. Banyak orang yang menerapkan gaya hidup sehat setelah membaca informasi tentang gaya hidup sehat di media sosial. D. Tingkat kematian akibat penyakit cenderung lebih tinggi sebelum era media sosial digunakan untuk berkampanye. Lalu yang E, beberapa orang membagikan informasi tentang aktivitas hidup sehatnya di media sosial. Kalau kita lihat, fokus teks ini adalah kampanye gaya hidup sehat yang ternyata efektif. Ya, kalau efektif berarti berhasil ya.
meningkatkan kesadaran masyarakat. Artinya, ketika masyarakat melihat media sosial, mereka terpengaruh untuk melakukan gaya hidup sehat. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah opsi C. Soal nomor 4. Berdasarkan data dalam grafik tersebut, impor minyak dan gas terbesar terjadi pada tahun yang ditanya adalah impor minyak dan gas. Berarti kita fokus saja ke bagian minyak dan gas. Kita lihat tabel, di sini ada tahun 2015 sampai tahun 2019. Minyak dan gas pada tahun 2015 itu adalah 12 ditambah 25 ya. Nah, kita tinggal hitung. 2 tambah 5 itu 7. 1 tambah 2 itu 3. Jadi 37. Lalu 2016, 2 tambah 4, 6. 1 tambah 2, 3. Lalu 2017, 3 ditambah 7, 0. Ya. 1 kita simpan di sini. 1 ditambah 2, 3 tambah 1 jadi 4. 40. Lalu 2018, 4 ditambah 7 itu 11. Kita simpan 1 di sini. Lalu kemudian 1 tambah 1 tambah 2, berarti 4. Dan terakhir 2019, 5 ditambah 4 itu adalah 9, dan 1 tambah 2 adalah 3. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa tahun 2018 ya, dengan nilai totalnya 41 adalah nilai impor terbesar. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah opsi D. Soal nomor 5. Berdasarkan data dalam diagram tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat untuk memperkirakan impor batubara, minyak, dan gas pada tahun 2020? Kalau kita lihat grafik dan tabelnya, ini ada 3 hal yang sedang diimpor ya, yaitu gas, minyak, dan juga batubara. Berdasarkan urutannya, pertama kita tulis gas. Gas ini dari awal 2015 itu 12 ya, 2016 juga 12. Lalu kemudian naik, dan naik lagi. Nah, sehingga untuk gas di tahun 2020 kemungkinan yang terjadi adalah lebih besar sama dengan 12 ya, lebih besar daripada sama dengan 12. Kenapa kita pakai logo lebih besar daripada sama dengan? Karena memang pernah sama. Jadi ada kemungkinan tahun 2020 itu adalah 15 lagi atau lebih besar daripada 15. Ini kita tulisnya 15 ya, lebih besar daripada 15. Ya, karena tahun terakhirnya itu 15. Lalu untuk minyak 25, 24, 27, 27, 24. Minyak ini tidak konsisten. Dia awalnya turun, lalu kemudian naik, lalu turun lagi, sehingga tidak dapat diprediksi. Abaikan semua opsi yang menyatakan minyak. Lalu kemudian batubara. Batubara yang awalnya 21, kemudian 20, 18, 17, dan terakhir 12, itu mengalami penurunan ya, selalu turun. Jadi otomatis batubara akan kurang dari 12 ya. Nah, dapat dipastikan bahwa batu bara di tahun 2020 itu akan mengalami penurunan impor. Atau prediksinya adalah batu bara kurang dari 12. Kita cek yang A. Impor minyak lebih sedikit daripada tahun sebelumnya. Tadi ingat, opsi yang menyatakan minyak ini bisa langsung kita eliminasi karena minyak tidak dapat diprediksi. Berarti sisanya B atau C. Impor batu bara lebih sedikit daripada tahun 2019. Ini betul, karena memang batu bara selalu mengalami penurunan. Lalu bagaimana dengan C? Impor gas lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Ini belum tentu ya. Kenapa? Karena gas pernah sama di tahun 2015 dan 2016. Jadi, kemungkinannya tahun 2020 bisa juga sama atau lebih. Sehingga opsi yang tepat adalah opsi B. Soal nomor 6.
Rata-rata harga kapuk untuk membuat kasur adalah Rp35.000 per kilogram. Pada kondisi manakah pembuatan kasur membutuhkan biaya pembelian kapuk paling besar? Mari kita lihat opsinya yang A, 6 kasur masing-masing butuhkan 10 kg kapuk. Berarti kita kalikan saja 6 kali 10 berarti 60. B, 6 kasur masing-masing butuhkan 8 kg kapuk, berarti 6 kali 8 adalah 48. C, 5 kasur yang masing-masing butuhkan 10 kg, berarti 50. D, 5 kasur masing-masing membutuhkan 8 kg kapuk, berarti 40. E, 4 kasur yang masing-masing membutuhkan 10 kg kapuk, berarti 40. Karena yang ditanya adalah yang paling besar, berarti jawabannya adalah opsi A. Soal nomor 7. Wali kelas akan memilih 5 orang siswa untuk menjadi petugas upacara. Manakah kondisi berikut yang memberikan peluang terbesar untuk terpilihnya 3 orang siswa laki-laki dan 2 orang siswa perempuan? Berarti kita tinggal mencari mana yang akan menjadi lambang dari 3L dibanding 2P. Kita lihat dari opsi A. Kelas berjumlah 30 siswa dengan 30 siswa diantaranya adalah laki-laki. Berarti ini adalah 30L dan 30P ya. 30L dan 30P. Kalau kita sederhanakan menjadi 3L dibanding 3P. Ini tidak sesuai dengan yang diminta oleh si soal, yaitu 3L dan 2P. Lalu B, kelas berjumlah 60 siswa dengan 20 siswa diantaranya laki-laki. Berarti laki-lakinya 20 dan perempuannya sisanya 40. Sehingga perbandingannya adalah 2L dan juga 4P. Lalu opsi C, kelas berjumlah 50 siswa dengan 30 siswa diantaranya laki-laki. Berarti ini 30 laki-laki, sisanya adalah 20 perempuan. Kalau disederhanakan menjadi 3L dibanding 2P. Nah, opsi ini sudah sesuai dengan yang diminta oleh soal, yaitu 3 siswa laki-laki dan 2 orang siswa perempuan. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi C. Soal nomor 8. Sekelompok mahasiswa terbagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Setiap kelas berisi mahasiswa yang mengambil mata kuliah X dan mata kuliah Y. Kelas A terdiri atas 5 mahasiswa mata kuliah X, berarti 5X, dan 7 mahasiswa mata kuliah Y, berarti ditambah 7Y. Lalu kelas B terdiri atas 7 mahasiswa yang mengambil mata kuliah X, berarti 7X, dan juga 5 mahasiswa mengambil mata kuliah Y, berarti 5Y. Jika nilai mata kuliah X selalu lebih rendah daripada mata kuliah Y, X lebih rendah daripada Y. Manakah perubahan berikut yang menyebabkan rata-rata nilai kelas B menjadi lebih tinggi daripada kelas A? Karena nilai X lebih rendah daripada Y, berarti awalnya kelas B ini lebih rendah daripada A. Karena di kelas B, nilai X-nya lebih banyak. Sementara di kelas A, nilai Y-nya yang lebih banyak. Jadi otomatis awalnya A lebih tinggi daripada B. Kita tinggal mencari opsi mana yang akan membuat B lebih tinggi daripada A. A. Memindahkan satu mahasiswa mata kuliah X dari kelas A ke dalam kelas B. Ingat, X itu lebih rendah daripada Y, berarti kalau yang X dikasih ke yang B, artinya nilai yang B semakin rendah. Kenapa? Karena nilai yang rendah dimasukin lagi ke B. Jadi opsi A salah. Opsi B, memindahkan 2 mahasiswa mata kuliah Y dari kelas A ke dalam kelas B. Ini bisa jadi ya, jadi nanti 2 mahasiswa Y yang nilai tinggi masuk ke dalam kelas B. Gitu. Tapi ini masih menjadi alternatif. Lalu yang C, menukar satu mahasiswa mata kuliah X di kelas A dengan satu mahasiswa mata kuliah Y di kelas B. Artinya, yang X akan masuk ke B, nilai B akan semakin turun. Jadi opsi C salah. Lalu opsi D, memindahkan 2 mahasiswa mata kuliah X dari kelas A ke dalam kelas B.
Ini lagi-lagi akan membuat B semakin turun. Kenapa? Karena mahasiswa mata kuliah X masuk ke dalam kelas B, sehingga B menjadi semakin turun. Lalu E, menukar satu mahasiswa mata kuliah Y di kelas A dengan satu mahasiswa mata kuliah Y di kelas B. Ini tidak akan mengubah apapun ya, karena yang ditukar sama-sama mata kuliah Y. Dengan demikian, kalau kita lihat yang opsi B lagi, memindahkan dua mahasiswa mata kuliah Y ke dalam kelas B, ini berarti nanti Y-nya menjadi 7Y, sementara si A ini menjadi 5Y. Ya, karena sudah dikurangin. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah opsi B. Gimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan dengan pembahasan soal-soal penalaran umum? Kalau kalian ada pertanyaan, langsung saja ya ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih bimbingan alumni.